sabar itu adalah sifatnya para rasul. Ya. Salah satu yang paling menonjol dari para rasul adalah sabar. Ya, Al-Qur'an surat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-24. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kadzdzabu. Ya. Wa udzu hatta atahum nasruna. Kata Allah, sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad didustakan. Maksud Allah, tidak ada satu nabi pun didustakan. Ya, fasabaru alama kadzabu wa adzu. Tetapi para nabi itu senantiasa bersabar atas kedustaan umatnya dan penderitaan yang ditimpakan kepada para nabi itu. Kata Allah, apa? Para nabi itu didustakan, disakiti, dimaki, dicaci, diberikan stigma buruk, ya, seperti tukang sihir, orang gila dan semacamnya. Tetapi apa kata Allah tabaraka ta'ala, fasabaru alama kudzibu. Mereka tetap bersabar atas kedustaan kaumnya itu. Mereka tetap bersabar atas penderitaan yang ditimpakan kepada mereka. Dan ini menunjukkan sabar itu adalah sifatnya para nabi. Dan hendaklah setiap orang ia memiliki sifat sabar sebagaimana sabarnya para nabi. Karena para nabi diutus Allah adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita. Oleh karena itu Allah katakan di surat 46 surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-35. Apa kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari rasul-rasul. Bapak-bapak, rasul itu banyak atau sedikit? Rasul itu 25 atau lebih? Bapak bilang lebih kan? Dari mana Bapak tahu lebih dari 25? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena yang banyak yang tidak Allah kisahkan kepada kita. Setidaknya 2 ayat. Lihat surat 40 ayat 78. Laqad arsalna rusulana min qablik. Itulah rasulullah kamu sebelum kamu. Minhum qasasna alaik. Di antara mereka ada yang saya kisahkan kepadamu. Wa minhum lam naqsus alaik. Dan di antara mereka ada yang tidak saya kisahkan kepadamu. Paham? Berarti yang Allah kisahkan cuma 25 kan? Yang Allah ada juga yang tidak Allah kisahkan. Menunjukkan apa? Bahwa Rasul itu lebih dari 25. Atau surat 4 An-Nisa ayat 164. Ya. Bahwa Rasul itu sebelum Nabi banyak. Ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Atau hadis Abu Dawud ya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kamil anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi semuanya ya Rasulullah? Nabi mengatakan 124.000 nabi-nabi. Kemudian Mu'adz bertanya, kami rasul min dzalik, berapa orang rasul dari nabi-nabi itu? Menunjukkan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kemudian Nabi mengatakan 313 rasul. Jelas ya? 313. Para nabi itu kan sama-sama jabatannya nabi kan? Mereka itu satu level atau beda level? Satu nabi dengan nabi yang lain satu level atau beda level? Nabi-nabi itu sama-sama nabi tapi beda derajat ya. Surat 17 ayat 55 ya, surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard. Rabbmulah yang maha mengetahui siapa saja yang ada di langit dan di bumi.
wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Menunjukkan mereka sama-sama jabatan, tetapi level mereka di sisi Allah berbeda. Kenapa? Karena apa? Derajat itu kan berdasarkan prestasi kan? Betul? Kata Allah di surah 6 ayat 132, apa kata Allah? Walikullin darajatum mimma amilu. Dan derajat tiap-tiap kalian itu di sisi Allah berdasarkan amal kan? Berarti para nabi prestasinya juga beda-beda kan? Sehingga derajat mereka juga berbeda. Oleh karena itu, nabi yang menjadi rasul tentu lebih tinggi derajatnya daripada nabi yang tidak menjadi rasul. Jelas ya? Dan kemudian ketahuilah bahwa rasul-rasul Allah juga beda derajatnya, beda kedudukannya, beda levelingnya. Ya, sebagaimana Allah katakan di surah 2 Al-Baqarah ayat 253. Ya, surah 2 Al-Baqarah 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ya, maka kata para ulama Ahlussunnah, rasul yang Allah ceritakan kepada kita itu lebih tinggi kedudukannya dari rasul yang tidak diceritakan. Paham ya? Kenapa? Karena rasul yang Allah ceritakan itu menjadi inspirasi. Coba lihat di surat 11 ayat 120. Apa kata Allah? Allah mengkisahkan kisah-kisah para rasul itu apa? Pertama, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Berarti yang Allah ceritakan dalam Quran, mereka lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada yang tidak diceritakan. Jadi, kalau ditanya apa tujuan Allah mengkisahkan, menceritakan kisah para nabi, ya, maka lihat jawabannya di surat 11. Surat Hud ayat 120. Paham? Tujuannya apa? Untuk memperkuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk memperkuat Nabi itu para nabi yang the best kan? Yang kalau ujian pasti suma-suma cum laude dong. Ya, yang enggak ujian yang enggak pernah DO kan? Paham ya? Paham tak? Tidak. Kemudian di antara rasul-rasul yang diceritakan Allah dalam Quran, yang paling tinggi kedudukannya yang disebut ulul azmi tadi. Paham ya? Surat 46 ayat yang menunjukkan apa? Ternyata kualitas kedudukan para nabi dan rasul Allah berdasarkan tingkat kesabaran mereka. Paham Bapak-bapak? Karena para nabi didustakan, disakiti semuanya. Tidak ada nabi yang tidak disakiti. Ya, tidak ada nabi yang tidak mengalami cobaan. Ternyata yang membedakan derajat para nabi di sisi Allah adalah karena kesabaran mereka. Kalau Bapak ingin menaikkan derajat di sisi Allah, maka belajarlah jadi orang sabar.